Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian. Kali ini tamu kita adalah Pak Ristanto, SOS MSI. Ya. S1 S2-nya didapat dari mana? Saya S1 dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Semarang. Semarang. Ya, jurusan media. Tahun berapa itu? Aduh, sudah cukup lama ya. Itu 21 tahunan yang lalu. Karena usia saya sekarang kan sudah 54, besok Juli tanggal 10 itu ulang tahun. Berarti kita makan-makan ya. Ya. Oke. Ya. S2-nya? Saya S2 dari Universitas Surakarta. Ya, di jurusan Administrasi Negara. Oke. Ya, urusan manajemen publik. Manajemen gitu. publik. Nah, ketika bekerja pertama itu di bidang apa? Masih ingat nggak? Masih. Apa? Ya itu tadi saya Langsung sejak jurnalistik? saya kuliah semester 3. Ya, saya karena dulu sering juara lomba pidato, nulis itu akhirnya saya dulu cita-cita saya bukan menjadi jurnalis loh, Mas. Pak Bambang, saya seorang cita-cita saya polisi. Polisi? Ya, reserse cita-cita. Makanya penampilan saya kayak seorang reserse. Memang badan saya bagus karena om saya waktu masih muda loh. Badannya juga banyak ya dulu ya. Om saya juga reserse, ya, polisi di di Poltabes Semarang dulu. Om Narno. Dan keluarga dari mertua saya juga brimob. Kemudian banyak yang polisi. Itu terinspirasi atau memang pengen cita-cita? Cita-cita. Oh, cita-cita. Saya karena lulus SMA itu saya sudah olahraga kuat. Saya waktu itu masuk dulu di Akabri namanya. Ya, saya sudah tes di Semarang, di Jogja, itu saya pokoknya ngikuti tes. Sebenarnya dari segi olahraga lolos. Ya, tapi ada faktor X yang saya tidak bisa mengikuti waktu itu. Ya. Sekarang usianya berapa? Saya sudah 53 mau ke 54 ya iso. Oke, nah dulu ketika tadi katanya kan masih mahasiswa sudah mulai menulis. Gimana itu awal ceritanya? Ya, awal ceritanya waktu itu saya lulus SMA tidak bisa diterima di polisi, di tentara. Saya kan pengen sudah masuk di Capa, secapa ya juga karena ya faktor X itu tadi. Dan akhirnya saya libur setahun ya, dari lulus SMA itu libur setahun tidak diterima di kepolisian, tidak diterima ini di tentara. Akhirnya saya itu dari awal orang desa ya. Saya kan asli kelahiran saya dari Wonogiri. Ya, lah waktu itu supaya saya itu bisa bekerja di ora pegawai negeri, tidak pegawai negeri tapi tetap bisa bersama-sama dengan tentara, polisi, ya pengacara atau apa, itu saya akhirnya tanya kepada Pak Broto waktu itu, pegawai Jeratun Selona, pengairan. Saya tanya supaya masuk di komunikasi Undip. Ya, waktu itu komunikasi Undip, tapi saya sudah terlambat. Datang dari Wonogiri ke Semarang itu daftarnya sudah terlambat, penerimaan PMB negeri sudah terlambat. Akhirnya saya diberitahu masuk aja komunikasi Visipol, tapi swasta. Waktu itu akhirnya ditunjuki saya pinginnya itu loh Pak Isa. Oh, dari jurnalis saja, wartawan waktu itu. Nah, akhirnya saya iya Pak, masuk. Tapi waktu itu saya masih belum STIK ya, masih APBD. Apa yang kampusnya Akademi di Siliwangi dulu, Akademi Publisistik Pembangunan Diponegoro. Apa yang kampusnya sebelahan Kemako Pertis? Ya, itu STIK-nya. Itu S1 saya di situ dan ada 3 jurusan waktu, penerangan, humas sama jurnalistik. Saya mengambil yang jurnalistik. Jadi urusan media ya sudah. Saya anggota PWI Pusat waktu itu PWI saya yang tanda tangan Pak Sopyan Lubis. Dosen saya Pak Bambang Sadono SHMH di Suara Merdeka, Pak Dr. Andi Sutrisna, Sosiawan Wawasan. Karena prakerin saya waktu itu praktek kerja saya waktu kuliah itu di Wawasan waktu itu, harian sore waktu itu. Harian sore ya. Pagi ya. Itu Pak Bambang. Nah, waktu itu menulis pertama kali saya di SMP
Oh, SMP itu kelas 2 sudah, karena waktu itu langganan bapak saya kan sekolah langganan MOP itu ya. Nah, kebetulan waktu itu saya majalah itu juga termasuk legendaris ya. MOP itu punya Suara Merdeka. Oh. Grup Suara Merdeka. Ya, ya. Nah, itu kan sekolah-sekolah. Lah saya ada waktu itu ada bagi para pelajar silahkan memberikan opini atau pendapat Anda, dikirim ke redaksi majalah MOP. Saya nulis dan dimuat foto saya masih lucu itu pakai seragam pramuka. Dan waktu itu wah, saya senang, luar biasa. Bangga, ya? Ya, dimuat itu cuma dua lini ada foto saya, terus dapat wesel. Kalau nggak salah 25.000 waktu itu. Wow, udah hebat ya, itu. masih sekolah ya. Ya, nah, setelah itu saya SMA, terus saya kemudian ya pinginnya jadi polisi dulu. Ya memang saya untuk urusan-urusan gitu saya meniru om saya yang di Reserse Polres Semarang, gondrong, bagus tapi cerdas dia. Ya, nggak tahu itu pembawaan, tapi ibu saya nggak boleh. Waktu itu memang mungkin karena doa ibu nggak boleh, karena takut kalau terjadi apa-apa. Waktu itu kan gue naik polisi, gue naik dibedil piye, ditembak piye. Tembak saya anak lanang satu-satunya dari 7 saudara, semua perempuan. Nah, saya di mana-mana, mungkin karena doa ibu ya akhirnya diridhoi oleh Tuhan. Waktu itu aku rada di polisi, rada di tentara, tapi nggak apa, saya seneng jadi jurnalis. Ya. Kemudian lulus S1, pernah bekerja setelah lulus di mana? Saya di koran. Ya, saya pertama pernah di Harian Umum Kartika punya Eko Dampat Diponegoro. Terus pernah di majalah tabloid Bahari punya Angkatan Laut. Ya, kebetulan redakturnya MOP, pemimpin redaksinya Pak Hari Bustaman itu redakturnya pelaksana majalah MOP juga ya di situ. Jadi ketemu Piai ini orangnya botak, pinter gitu. Hebat juga lah. Akhirnya di situ setelah saya itu nyambi kuliah, Mas. Pak Bambang. Saya pokoknya bapak pensiun, bapak saya kan seorang lurah ya, kepala lurah desa gitu loh. Daerah Wonogiri sana. Ya itu ya waktu itu belum pegawai negeri, tapi begitu selesai ada angkatan lurah jadi PNS, diangkat itu semester 3 bapak pensiun. Saya kasihan pegawai waktu itu pegawai negeri kan pensiunnya sedikit, Pak. Ya, berhasil jatah seperti itu, PB 5 masih ada kerikil-kerikile seperti itu. Akhirnya saya dengan sendirinya, Pak, saya nggak usah dikirim uang untuk biaya kuliah, saya sudah nyambut gawe sambil kuliah. Ya, waktu itu seperti itu semester 3. Akhirnya bapak, loh tenan, iya. Akhirnya saya nyambi kuliah, nyambi jadi jurnalis, tapi agak lama Pak Bambang. Harusnya semester 8 wis rampung ya, sampai semester setengah 10. Karena saya nyambi wayai ujian, saya harus mengikuti diklat jurnalistik pramuka se-Indonesia di Bogor. Saya kunjungan wartawan jurnalis di Pertamina ke Nusa Kambangan, ke Bali itu dengan DPRD Klaten, dengan wartawan unit Pemkot Semarang. Waktu itu wali kotanya masih Pak Kolonel Sutrisno Soeharto waktu itu. Ya, jadi dosen-dosen saya waktu itu yang memberikan inspirasi untuk urusan komunikasi media cetak. Waktu itu online rono Pak Bambang. Ya baru cetak ya Pak Sutrisna Suara Merdeka, Hari Bustaman Suara Merdeka MOP itu, Pak Harjanto Kepala Dinas Penerangan Dinas Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan, Hengki Sulomo, ya Imam Santoso, Dr. Andis Imam Santoso, ya orang-orang hebat-hebat semua. Tapi guru besar saya, dosen saya yang paling terngiang-ngiang di saya, yang membina saya itu Profesor Suharjo, Soeharjo, sama Bapak Dr. Andis Bambang Sumbino, itu Apari Semarang. Ya itu Pak. Terus setelah lulus berkarirnya itu di Suara Merdeka? Setelah itu? Saya setelah lulus itu ya masih kuliah lulus, saya di tabloid mingguan Bahari.
Saya redaktur pelaksana waktu itu. Itu di Semarang ya? Semarang, redaktur pelaksana ya. Di sana ya karena pengalaman, track record dan menulis lintas media. Jadi saya tidak hanya nulis di situ, saya nulis di MOB, saya nulis di koran apa, tabloid apa, ya lumayan, honornya lumayan, tapi saya sehari-harinya di situ. Kalau kemudian ke Solo waktu itu saya bisa ke Solo itu karena Pak Bambang. Waktu itu waktu di Semarang itu saya ditugaskan oleh pemimpin umum saya, Bapak Yulistio Suyatno. Dia Kabiro Hukum kalau nggak salah di provinsi. Ya, itu untuk mewakili beliau rapat antar pimpinan media cetak se-Jawa Tengah. Waktu itu kalau nggak salah hotelnya di sebelahnya Akpol itu loh Pak. Depan Akpol itu loh. Ya, di waktu itu ya, kebetulan sebelah saya ada Pak Dr. Andi Sumarno. Beliau adalah redakturnya pelaksana harian umum Pos Kita. Nah saya di sebelah, antar pimpinan wakili, dia di sebelah ngomong-ngomong. Waktu itu gimana Pak Pos Kita? Dari mana? Pos Kita Solo. Oh, Pabilan Group. Ya. Oke, terus waktu itu ya 2-3 bulan saya pulang ke Wonogiri, mampir di situ, terus ditawari, sok nek wis bosen di Semarang, nek mau ke Solo silahkan bergabung dengan kami di Pos Kita. Nah waktu itu waktu mampir itu dikasih cerita keadaan harian tersebut seperti ini, artinya mati segan, hidup tak mau mati segan gitu. Nah akhirnya waktu itu saya ditemukan berikutnya datang ketemu dengan Pak Agung Sasongko, chief chiefnya Pabilan Group. Terus ada Pak Sakdani, pemimpin redaksinya Pos Kita, ada Pak Danuri, pemimpin perusahaannya, ada Pak Sugiarjo, adiknya Pak Agus Sasongko, terus ada Pak Marno, redakturnya, dan teman-teman ada Pak Piantono Dios yang sekarang di TATP tabloid itu. Teman-teman wartawan yang sekarang sudah menyebar itu dulu teman-teman saya. Nah, waktu itu saya ditunjuk sebagai general manajernya di Pos Kita. Iya, Pos Kita terus berubah nama menjadi Bengawan Pos. Ya saya ikut urun rembuk nama Bengawan Pos. Kenapa kok berubah waktu itu ya? Ya dia pikir waktu itu Pos Kita kayak kantor pos gitu loh. Waktu itu ada pameo yang seperti itu kok. Tapi waktu itu terus berubah, saya ini jadi Bengawan Solo, kan dikenal kota Bengawan Solo. Waktu itu mungkin akan tenarnya luar biasa gitu. Tapi ternyata bareng saya pelajari itu kenapa media itu maju mundur itu tergantung dari SDM juga, niatan juga bagian masing-masing, ya pemasaran, periklanan, dan di situ di dalamnya harus ada kejujuran yang luar biasa. Apapun usaha kalau karyawannya SDM itu tidak jujur, ya sudah, nanti menunggu bom waktu. Berarti di Pos Kita dan Bengawan Pos itu sampai berapa tahun di sana? Saya 3 tahun 6 bulan. 3 tahun. Saya ingat, dan saya mundurnya karena waktu itu kena migrain. Karena saya siang di perusahaan, di kantor yang Pabilan Singkulon bersama dengan Pak Agung Sasongko. Saya kalau malam di redaksi, saya harus mendampingi para wartawan, para redaktur, tukang layout, semua era media cetak waktu itu. Ya tukang layout, ya karakter seperti itu, kehidupan ya waktu itu ya kayak gitu, waktu itu ya berjalan apa adanya seperti itu. Jadi suka duka ada Pak di sana. Terus itu. Kemudian sampai ke majalah Didik gimana ceritanya? Nah, dalam perjalanannya saya 3 tahun kalau nggak salah 6 bulan itu saya keluar karena migrain. Saya pulang. Sebelum sampai ke sana, nikahnya kapan? Kapan itu? Waktu saya ke Solo itu pas baru menikah. Dari Semarang. Pindah ke Solo baru. Ketemunya sama orang? Di Solonya? Enggak, istrinya itu loh. Oh ya, 1 minggu setiap hari Sabtu saya pulang. Enggak, maksudnya itu orang mana? Semarang. Istri saya Semarang. Berarti kenal pada saat kuliah? Iya. Iya. Di saat kuliah waktu itu.
ya saya pindah ke Solo itu ya jadi dapur 2, jadi harus mikir di Solo, dapur Solo, ya dapur keluarga lah, dapur Semarang, terus ya seperti itu. Karena di Solo kan saya juga rumah asli orang tua saya kan di Wonogiri, daerah Bulukerto sana. Oke, terus Ya. ke Majalah Didik tadi gimana? Ke Majalah Didik itu setelah saya keluar dari Bengawan Pos karena sakit migrain, dan saya menyatakan diri terus pulang ke Semarang lagi. Tapi waktu itu saya waktu di Solo kenalan dengan namanya temen itu dari grup Pak Haryadi Joglo Semar itu, bose Joglo Semar dulu. Pak Cetak, Haryadi ya? itu Mas Darumes. Cetak. Ya, urusan buku waktu itu dia sering jaluk dipromosikan iklannya bukunya Pak Darumes itu, sing grupnya Pak Haryadi itu di koran Bengawan Pos. Nah setelah itu kenalan, sering datang ke Pabilan, ngomong-ngomong, Pak besok kalau bosan dengan di sini besok bersama saya Pak nggawe koran gitu lah. Jadi waktu itu arahnya ke koran, tapi koran itu butuh mesin cetak, biayanya itu miliatan. Nah, kalau majalah itu ada dana katakanlah 100 juta itu di awal-awal, 50 juta itu embrio sudah bisa berjalan, asalkan langsung punya pelanggan atau pembeli khusus. Jadi Majalah Didik itu waktu itu baru. Yang membuat saya total dari logo saya waktu itu iso nggawe itu karena ada masukan-masukan dari Pak Dr. Andes Kuswanto, kepala dinas, karena tugas saya, hunting saya kan di dinas pendidikan. Saya itu wartawan pendidikan sejak dahulu kala. Ya, saya itu seneng liput pendidikan. Terinspirasi itu akhirnya saya mendirikan majalah itu bersama Mas Darumes. Jadi majalah yang kategorinya pendidikan itu inspirasinya dari situ. Iya. Gimana di awal pendiriannya gitu? Oh, pendiriannya ya antara yes or no, engko jojo gawe majalah engko bakar kertas. Karena membuat surat kabar itu susah-susah gampang. Ada dana, tapi kalau kita itu tidak punya pembaca, segmen pasar, tidak punya pelanggan, repot. Jadi kalau kita ada dana berapa iso nggawe, saya bisa nggorak Pak Bambang ada dana sekian mesin cetak enggak, saya buatkan bisa. Koran harian pun itu. Tapi permasalahannya sampai sejauh mana, dan kita itu surveinya siapa pembacanya. Kita harus punya basis. Ya, basis pelanggan itu harus punya dulu, Pak. Dan kalau kita koran harian hanya seperti umum, pesaing kita hebat, ngeri. Pesaing kita Kompas, Suara Merdeka, Solo Pos dan lain-lain. Nah, kalau kita itu hanya gur pas-pasan, cepat atau lambat edisi berapa, terbitan ke berapa, pasti akan gulung tikar. Tapi kalau kita itu danane sidik pun, pas-pasan pun, tapi kalau kita survei kita, koran kita ya itu tepat sasaran, pangsa pasar kita itu sopo, ya. Makanya banyak satu kota ada koran harian kayak koran X, modo kabeh, liputane podo semua. Itu cepat atau lambat pasti belum tikar. Karena masyarakat kita itu, publik itu kalau membaca harian pagi itu biasanya satu aja atau dua media aja sudah cukup. Engko ditambahi koran lainnya. Kalau mau membuat koran yang sama harian, buatlah koran yang versinya beda. Mungkin koran kuning. Koran kuning itu maaf ya koran yang judul-judulnya itu ya agak bombastis, yaitu Nasar, umpamanya PSK atau Waria di SMA Negeri 1 Semarang dibacok oleh petugas. Ya, itu kan tukang becak, orang-orang kecil itu seneng judul-judul itu. Tapi kalau orang kecil, tukang becak, supir dikasih koran-koran yang kayak yang gede kualitasnya, itu kayak koran Kompas, Jakarta, the Jakarta Post, dia nggak yang ilmiah yang gitu nggak mau. Ya biasanya ini contoh. Terus di awal bagaimana bisa kemudian eksis sampai sekarang? Ya ketekunan, Pak. Majalah Didik itu
ibaratnya diri saya aja ora kopen dari dalamnya, tak korbankan untuk kelanjutan. Ya, ora kopen itu maksudnya honor yang saya terima, gaji yang saya terima itu bahasanya itu tak alokasikan. Kayak Pak Presiden Jokowi, gajiku tak kekne kono. Gajiku gen dinggo nyetak, gajiku tak kekne dibantokne dinggo SDM yang lain, seperti itu. Tapi dari iklan bagaimana? Ya jalan sebenarnya bagus. Cuma kita itu mencari SDM, sumber daya manusia marketing atau bagian periklanan yang benar-benar pejuang, mau berkorban, terus dia punya kemampuan yang hebat gitu. Itu sulit mencari SDM seperti itu. Tingkat lobbyingnya yang harus tinggi. Ya, maaf ya, biasanya lulusan kita tidak mengecilkan on the record-nya. Jadi biasanya nek melobi calon orang pemasang iklan di suatu lembaga, sekolah atau perguruan tinggi itu belum tentu pertama kali bisa deal. Harus mengulang lagi, dibaleni meneh. Lah biasanya anak-anak kita nek wis dijawab nyeleketi sedikit gitu, nyeleketi itu terus putus. Terus mutung, ego. Nah padahal perlu, orang itu belum tentu ngerti, rektor atau kepala sekolah atau humas itu karepe piye to. Nah, kersane pripun itu perlu dijelaskan. Lah kita marketing harus menjelaskan kepada beliau. Oh, setelah dimuat itu nanti akan berpartisipasi memuat iklan sekolah, namanya advertorial atau iklan greeting. Contohnya umpamanya ini menjelang peringatan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke bla 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 bla. Majalah kita juga bisa pernah berjalan baik membuat iklan greeting, iklan bersama yang kotak kecil-kecil itu sekian rupiah, 50, 100. Tapi bukan nilai uangnya, tapi kebersamaannya itu adalah parameter, alat ukur untuk mengetahui kebersamaan kita masyarakat dunia pendidikan itu keberpihakan kepada majalah Didik, dan juga majalah Didik juga memberikan pelayanan kepada mereka. Jadi tidak masalah lah dosa kediriwain. Oh enggak gitu, bukan uangnya, tapi kemitraannya, partisipasi kemitraan Pak Bambang. Di saat sekarang ini obsesi apa yang masih belum tercapai? Satu, pemasaran Pak Bambang. Enggak, ini diri Anda. Ya jumlah. Bukan, ini Pak Aris. Ya. Di masa sekarang apa saya yang belum tercapai di dalam hidup? Ya mengenai perekonomian yang jelas orang, siapa sih orang nggak pengen hidup sukses? Ya hidup cukup gitu, jangan kaya lah, cukup aja. Cukup aja ya, kita pengen ke lapangan, pengen ke sana-sana itu fasilitas itu cukup ya. Nek kita luar kota ini numpak sepeda ontel sepeda motor bokongi kesel gitu. Atau kita ya, kalau saya yang jelas itu butuh SDM sing bener-bener temen kerja yang bener cepat, cerdas, cekatan, dan tidak selalu bertanya pada awal itu aku tak belanja biro. Karena di jurnalistik itu Mas Pak Bambang, arts loh, seni. Kadang-kadang jurnalis itu ora di belanja pun, kur dikai honor sedikit pun, tapi hasil karyanya, karya tulisannya itu dimuat itu senangnya minta ampun. Tapi ya apa daya tangan tak sampai. Di era sekarang itu apa sih yang nggak membutuhkan dana? Kita kuota ya tuku, ya bensin ya semakin mahal, pokoknya semua serba sarana. Di era pandemi, apa harapannya di era sekarang ini? Kalau di pandemi virus ini, corona ini, COVID-19 ini, saya selaku, sebenarnya saya itu pendidik tidak secara langsung. Lah mengelola media pendidikan juga pendidik yang nulis, ngajari, menuangkan gagasan, ide, aspirasi kepada masyarakat, kepada dunia pendidikan, kepada guru, kepada siswa. Itu kan juga pendidik, guru, tapi secara tidak langsung. Itu saya mengalami sendiri. Saya punya anak yang juga ya sedang di bangku SMA, yang kuliah juga ada, dan saya sering survei, mendapat cerita dari para guru, para siswa, para orang tua. Di pandemi ini saya berharap pandemi ini segera selesai. Hengkang dari bumi pertiwi Indonesia ini, saya tidak bicara pandemi ini ujian dari Tuhan atau
ini gaweane menungso atau apa, saya tidak bicara ke arah situ karena secara empiris itu tidak bisa disurvei. Ya, sulit itu. Sampai sekarang obatnya pun belum diketemukan, tapi yang jelas saya berharap Tuhan segera mencabut pandemi itu dari bumi Indonesia sehingga kita bisa kembali bersama berkumpul di sekolah. Dan ini harapan para siswa sekarang yang ketika pembelajaran daring ini Pak Bambang, ya belajar tugas dari guru-gurunya, tapi setelah itu dia bermain ke sana kemari, mancing, dolanan gerombolan, pit-pitan, sehingga dia tidak bisa mengidolakan secara psikologi komunikasi. Saya pernah kuliah di komunikasi itu akan ada psikologi komunikasi. Jadi siswa untuk tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMK itu masih mengidolakan gurunya. Gurunya itu body language-nya seperti apa, ketika bicara itu seperti apa, itu ditiru oleh siswa, diidolakan. Pak Bambang, oh Bu Parmi kayak guru matematika galak ya. Oh Pak Bambang kayak guru bahasa Inggris pinter nek ngajari karo ono kantin, jadi orang menjenuhkan. Makanya sering ada, mengapa bahasa matematika itu menjadi pelajaran momok menakutkan bagi para siswa sejak zaman era Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang. Ketika pelajaran matematika pasti banyak anak yang tidak masuk, banyak anak yang izin karena takut. Lah kenapa? Itu tadi, makanya perlunya adanya guru itu membuat PTK, guru bahasa matematika atau bahasa Inggris. Penelitian tindakan kelas itu utek-uteknya itu penelitiannya, surveinya guru itu ya harus di kelasnya masing-masing. Kue mulang opo, itulah. Nah inilah saya sekali lagi mohon kepada Tuhan, ayo kita berdoa bersama supaya ke depan ini secepatnya pandemi ini segera hengkang dari bumi Indonesia atau entah apalah istilahnya, sehingga kita kembali bisa pembelajaran face to face, tatap muka. Karena di situ tuh bukan karena pelajaran yang disampaikan dari guru kepada siswa itu lebih mudah dan lebih cepat dicerna, tapi di situ ada korelasi hubungan psikologi antara jiwa anak, jiwa guru, sehingga guru itu menganggap murid itu seperti anaknya sendiri, sehingga anak itu nanti setelah lulus itu sampai nangis terngiang, terkenang akan gurunya bahasa Indonesia yang cantik, yang cakep, sehingga nanti ketika dia jadi guru di hari kemudian jadi dosen, jadi profesor, guru besar, dia pasti akan meniru gaya profesornya, guru besarnya atau dosennya. Oh, umpamanya Pak Bambang kan dosen katakanlah, Pak Bambang ini ngajar gini, tes. Saya juga akan niru Pak Bambang. Tapi ada juga yang pengen niru, ada ya juga yang niru guru bahasa Inggris atau bahasa Jawa atau matematika itu. Tapi kalau daring, ya baik juga di era teknologi. Tapi ketika kita seorang anak itu mau memfigurkan, meniru gayanya Pak Guru itu hanya melalui gambar, selesai. Ilmu itu bisa dibaca melalui online, memang bisa. Tapi ketika anak-anak masa anak itu harus melihat gurunya, caranya ngomong, intonasi katanya, suaranya, body language-nya ketika menerangkan itu sambil jalan-jalan ke belakang, di sebelah siswa, ada yang mukul-mukul, ada yang nutuk-nutuk di whiteboard, ada yang menerangkan di slide-nya dengan cara yang suara lantang. Itu pencitraan guru di mata siswa, dan siswa juga mencitrakan guru tersebut, sehingga setelah lulus mereka akan mengenang para guru-gurunya. Itu Pak Bambang. Ya, semoga pembicaraan kita bermanfaat dan bisa menginspirasi kepada seluruh masyarakat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.